Pernah kepikiran nggak sih kalau rumah itu sebetulnya lebih dari sekedar tumpukan batu bata dan semen? Bayangin aja, rumah itu kayak kanvas kosong, tempat kita nuangin cerita hidup kita. Nah hari ini kita bakal bareng-bareng nyari cara gimana sih nemuin jiwa sejati dari hunian kita. Nah, ini dia nih, intinya. Coba diresapi kutipan ini. Dalam banget kan? Ini ngingetin kita kalau setiap pilihan kecil, serius deh, dari warna cat sampai bantal sofa, itu tuh kayak satu bab dari cerita tentang diri kita. Jadi ini bukan lagi soal ngejar tren, tapi soal nunjukin siapa kita sebenarnya. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling basic, tapi paling penting. Coba bayangin, kamu pulang, capek banget seharian, pas buka pintu, rasanya tuh pengen disambut sama apa? Perasaan tenang, atau semangat baru, atau mungkin kehangatan yang nyaman? Nah, jawaban kamu itu yang bakal jadi kompas kita di perjalanan ini. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 4 grup gaya utama. Ada elegansi abadi, garis masa depan, kejujuran material, sama kehangatan alami. Dan di akhir, yang paling seru, kita bakal cari tahu gimana caranya nulis cerita versi kamu sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, elegansi abadi. Nah, ini tuh dunia gaya yang akarnya kuat banget di sejarah dan warisan budaya. Hasilnya, nuansa kemewahan yang, ya, abadi, nggak kemakan zaman. Kalau kita ngomongin gaya klasik, coba deh langsung bayangin istana-istana megah di Eropa. Kuncinya itu cuma 2, simetri dan proporsi. Semuanya harus seimbang, sempurna. Dan materialnya, wah, udah pasti marmer, beludru, aksen emas, yang langsung ngasih kesan mewah, formal, dan berwibawa banget. Nah, beda lagi sama pasangannya, gaya tradisional. Kalau yang ini ceritanya lebih tentang akar kita, tentang kearifan lokal. Kayak sebuah penghormatan buat budaya kita sendiri. Makanya materialnya pun yang terasa rumah banget kan. Kayu jati, bata merah, anyaman rotan. Suasananya jadi lebih membumi, hangat, dan seringkali bikin kita kangen sama masa kecil, nostalgia gitu. Oke, dari masa lalu kita lompat jauh ke depan. Bagian kedua, garis masa depan. Nah, di sini kita bakal kenalan sama 2 gaya yang sering banget ketukar, modern dan kontemporer. Kelihatannya sama-sama bersih, tapi percaya deh, filosofinya beda jauh. Biar gampang bedainnya, gini aja. Anggap gaya modern itu kayak aturan baku dari abad ke-20. Motonya less is more. Garisnya bersih, geometris, paten. Nah, kalau kontemporer itu, ya cerminan zaman sekarang. Dia lebih cair, selalu berubah, ngikutin tren, dan berani banget mainin bentuk-bentuk aneh, bahkan teknologi baru. Yuk, kita bedah si modern ini. Filosofinya itu jujur sama bentuk. Maksudnya, buang semua hiasan yang nggak penting. Biarin fungsi yang jadi bintang utamanya. Makanya materialnya pun to the point banget. Beton halus, baja hitam, kaca. Hasilnya, ruangan yang efisien, super bersih, dan kelihatan berkelas. Nah, kalau si kontemporer ini, dia si penjelajah tren. Jauh lebih liar dan berani. Dia tuh dinamis banget, ganti-ganti terus ngikutin zaman. Dia nggak takut pakai material baru kayak panel komposit atau bahkan bahan daur ulang yang canggih. Vibe-nya jadi terasa dinamis, segar, dan kadang-kadang futuristik banget. Lanjut ya, ke bagian ketiga, kejujuran material. Di sini, kita bakal lihat 2 gaya yang justru nemuin keindahan dari hal-hal yang sederhana, mentah, bahkan sengaja diekspos. Orang sering mikir, minimalis itu sama dengan kosong, padahal bukan itu intinya. Filosofi sebenarnya itu ngasih ruang buat kita bernafas. Setiap barang yang ada di situ harus punya fungsi, nggak ada yang cuma jadi pajangan. Tujuannya apa? Biar suasananya tenang, rapi, dan ujung-ujungnya bikin kita bebas stres. Keren kan? Kayak obat buat pikiran yang lagi ruwet. Sekarang, pasangannya yang unik banget. Gaya industrial. Coba bayangin apartemen loteng di New York, yang tadinya pabrik. Nah, gaya ini tuh justru merayakan hal-hal yang biasanya kita sembunyiin. Pipa-pipa, dinding bata, semen yang nggak diplester. Materialnya juga apa adanya. Besi tua, kayu kasar. Hasilnya, karakter yang kuat banget, artistik, dan punya kesan maskulin. Oke, kita sampai di grup gaya yang terakhir nih, kehangatan alami. 3 gaya di sini punya satu benang merah yang sama. Semuanya tentang koneksi sama alam, kenyamanan, dan ya, kehangatan. Gaya Skandinavia itu intinya ada di satu kata, hygge. Itu konsep dari Denmark yang artinya kenyamanan dan kehangatan yang bikin hati senang. Karena di sana musim dinginnya panjang dan gelap, filosofi mereka adalah gimana caranya memaksimalkan cahaya. Makanya warnanya terang, banyak pakai kayu oak.
Hasilnya, ruangan yang bersih, lega, tapi super duper cozy. Terus gimana jadinya ya kalau kenyamanan ala Skandinavian tadi kita kawinkan sama ketenangan ala Jepang? Wah, hasilnya itu sebuah perpaduan yang harmonis banget. Selamat datang di dunia Japandi. Japandi ini adalah titik temu yang sempurna antara filosofi Jepang wabi-sabi, itu loh seni melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, sama fungsionalitas hangat khas Skandinavia. Intinya adalah soal keseimbangan. Materialnya pun nunjukin banget perpaduan ini. Ada kayu muda yang cerah dari Skandinavia, ketemu sama kertas wasi yang lembut khas Jepang. Vibe-nya udah pasti zen, seimbang, dan ada nuansa puitisnya gitu di setiap sudut ruangan. Yang terakhir di grup ini ada gaya rustic. Coba deh bayangin kamu lagi ada di pondok kayu di tengah hutan. Nah, suasana itulah yang dibawa ke dalam rumah. Gaya ini sengaja menonjolkan tekstur alami yang kasar, kayak batang kayu utuh, batu kali, dan yang wajib ada, perapian. Kelihatannya emang kasar, tapi justru itu yang bikin suasananya jadi hangat dan intim banget. Oke, setelah kita jalan-jalan lihat semua gaya tadi, terus gimana mulainya? Gampang, ikutin aja 4 langkah ini. 1. Balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, perasaan apa sih yang pengen kamu rasain di rumah? 2. Pilih satu vibe utama yang paling kamu banget. 3. Jangan takut buat gabungin elemen dari gaya lain. Dan yang keempat, yang paling penting, ya udah, mulai aja tulis cerita kamu lewat ruangan yang kamu buat. Jadi, intinya begini, milih gaya rumah itu bukan soal tren, tapi soal gimana kita ngebangun panggung buat versi terbaik dari diri kita sendiri. Anggap aja pembahasan kita ini kompasnya, tapi hati kamu yang jadi penunjuk arah utamanya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, gaya apa ya yang lagi ngetren? Tapi, cerita apa yang mau rumah kamu sampaikan?